hari bangkitnya kiamat nanti. Pada hari itu al-mubtilun, ahlul batil yakhsar. Maka semuanya merugi. Itu nas ayat. Maka semua ahlul batil adalah orang yang merugi nanti di yaumul qiyamah. Orang yang berikutnya ya ikhwan, ahlul dhalalah. Orang-orang yang sesat di muka bumi ini. Untuk melihat di Al-A'raf ayat yang ke-178. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun." Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang dapat hidayah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan dia, maka merekalah orang yang betul-betul merugi. Khasir. Ahlul dhalalah. Semua orang yang sesat di muka bumi ini dikatakan sebagai orang yang merugi. Orang yang lainnya lagi ya kawan, ialah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ahlul bid'ah. Antum lihat dalam Al-Quran di Al-Kahfi 103 dan setelahnya, Allah Taala telah menegaskan dalam firman-Nya, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakan wahai Nabi, maukah kami beritakan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amalannya? Yang paling merugi amalannya yaitu orang-orang yang sesat usahanya di dunia ini, dalam keadaan dia merasa mantap, merasa yakin orang yang paling bagus amalannya. Ayat ini barakallahu fikum ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah, mereka ialah kaum Khawarij. Mereka adalah kaum Khawarij. Merasa dirinya paling benar, paling hak, paling jujur, paling ahli ibadah, paling banyak salatnya, paling banyak puasanya, paling banyak baca Qur'annya. Padahal mereka adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Yamruquna minad din kama yamruqus sahm minar ramiyah. Mereka melesat keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya panah dari buruannya. Wal khawarij satu jenis dari ashabul ahwa'i wal bid'ah. Maka ayat ini barakallahu fikum dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya semua ahlul bid'ah dengan berbagai macam sekte-sektenya, dengan berbagai macam aliran-alirannya, paham-pahamnya, mereka semua adalah orang-orang yang merugi hakiki nanti di yaumul qiyamah. Allahul musta'an. Kemudian juga barakallahu fikum al-murtadin. Orang-orang yang murtad dari agamanya. Mereka orang yang merugi nanti di yaumul qiyamah. Disebutkan di Al-Maidah ayat yang ke-21. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Kalian jangan murtad, jangan kembali dari agama-agama kalian, sebab kamu nanti akan berubah menjadi orang yang merugi. Maka semua orang yang murtad dari agamanya, tadinya muslim, pindah agama non-muslim, maka dia merugi di dunia dan di akhirat nanti. Masya Allah. Dan tentunya barakallahu fikum, orang-orang yang kafir, para kufar, kaum musyrikin, ahlu syirik, mereka semua adalah orang-orang yang merugi. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Kalau engkau syirik, maka akan hapus, akan sirna semua amal kamu, dan sungguh kamu akan tergolong orang-orang yang merugi. Maka kesyirikan ahlu syirik musyrikin, kekufuran kaum kafirin, mereka semualah orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Walaupun mereka di dunia orang yang paling kaya raya, orang yang paling makmur hartanya, yang paling melimpah ruah harta bendanya, orang yang paling necis, orang yang paling masya Allah duniawi ya kan. Tetapi mereka di yaumul qiyamah nanti adalah orang yang merugi di neraka, tempat mereka abadi selama-lamanya. Wallahul musta'an.
Dan kerugian yang jelas-jelas rugi barakallahu fikum ialah ketika seseorang itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika orang sudah dalam neraka, dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang amat sangat nyata. Fallahul musta'an. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an di Al-Mu'minun ayat yang ke-103, Allah menyatakan, "Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Orang-orang yang ringan timbangan-timbangan amal baiknya, lebih berat timbangan amal-amal jeleknya, mereka lah orang-orang yang merugi jiwa-jiwa mereka, kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ini kerugian dan tidak ada lagi kerugian setelahnya barakallahu fikum. Ketika orang sudah dimasukkan dalam naru jahannam, neraka jahanam, khalidan fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini fenomena secara ringkas, secara global, hakikat yang namanya sebuah kerugian. Dan hakikat orang-orang yang merugi. Mereka itu. Maka hati-hati dari kezaliman. Dengan berbagai macam jenisnya. Hati-hati dari kesesatan, dari kebatilan, dari kebid'ahan, dari kesyirikan, kekufuran, kemungkaran, kemaksiatan. Inilah sebab utama datangnya kerugian ukhrawi. Kamu jangan bangga dengan duniamu. Jangan bangga dengan harta bendamu. Jangan bangga dengan rumah kamu yang mewah, dengan mobil kamu yang mewah, dengan gembala dunia kamu rasakan selama ini. Kalau kamu di atas kekufuran, kalau kamu di atas kesyirikan, kamu jangan bangga dengan apa yang kamu miliki selama ini. Kalau kamu seorang yang jauh dari bimbingan sunnah, kamu orang yang jatuh dalam kebid'ahan atau kemaksiatan atau kemungkaran atau kezaliman atau penyimpangan, jangan bangga. Jangan merasa jadi orang yang paling bahagia. Jangan merasa jadi orang yang paling sukses, yang paling berhasil. Lah, kamu merugi. Walaupun kamu kaya, kamu merugi. Dikarenakan engkau jatuh pada sebab-sebab kerugian yang hakiki nanti di yaumul qiyamah dengan poin-poin di atas. Wallahul musta'an. Dari sini fanatina azakumullah. Seorang mukmin dalam menghadapi berbagai macam kerugian duniawi. Kerugian duniawi. Itu sikapnya paling bagus. Sikapnya terbaik. Karena dia ngerti kerugian duniawi sementara, nggak hakiki. Yang hakiki kerugian ukhrawi. Ketika dia berusaha maksimal, mengerahkan segala daya dan upaya dia, ikhtiar yang halal untuk sebuah ma'isyah, untuk sebuah usaha, untuk sebuah mata pencaharian. Ketika Allah takdirkan gagal, ketika Allah takdirkan dia bangkrut, tatkala Allah takdirkan dia merugi, dia hanya bisa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan qadarallahu ma syaa fa'al. Takdirnya Allah tabaraka wa taala. Muhasabah. Dia sabar, introspeksi diri. Jangan-jangan karena dosa saya, jangan-jangan karena maksiat saya, jangan-jangan karena kemungkaran saya, jangan-jangan karena penyimpangan saya. Sehingga tenang hati dia. Tidak gundah gulana. Tidak sedih. Tidak stres. Tidak depresi. Itu duniawi. Fana. Saya bisa bangkit lagi. Gagal panen tahun ini. Qadarullah ma syaa fa'al. Usaha tahun berikutnya. Barakallahu fikum. Usaha sekarang belum lancar. Qadarullah. Teruskan usahanya dengan cara yang halal. Sehingga kokoh hatinya, kuat jiwanya, sabar orangnya, pasrah kepada Allah, tawakalnya sangat tinggi kepada Allah. Karena dia tahu itu sifatnya fana, tidak abadi, tidak hakiki. Barakallahu fikum. Maka sebangkrut-bangkrutnya orang di dunia ini itu bukan hakiki. Dia masih mampu untuk bangkit. Segagal-gagalnya orang di dunia ini dia belum gagal. Dia masih bisa bangkit.
Serugi-ruginya usaha orang di dunia ini, dia belum merugi. Dia bisa bangkit, dia terus bisa berusaha. Selama dia di atas keimanan dia, ketakwaan dia, kesolehan dia, ketaatan dia, ibadah dia kepada Allah Taala, dan selama dia tidak melaksanakan sebab-sebab kerugiannya hakiki yang dibawakan di atas. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Waktu sudah menunjukkan 1:30 lebih ya kan. Nah, sedikit lagi hatam sudah itu. Pada kesempatan siang hari ini, alangkah bagusnya kalau kemudian kita menyampaikan kepada antum semua tips-tips gitu ya, yang rata-rata kembalinya kepada manajemen kalbu, supaya usaha kita itu berkah, supaya usaha kita itu maslahah, supaya usaha kita itu halal, thayyibah, lancar, luas. Barakallahu fikum. Di sini ada beberapa tips yang harus diperhatikan baik-baik oleh kita kaum muslimin, insan yang beriman ini. Asbab yang mendatangkan rezekinya Allah Taala. Barakallahu fikum. Yang pertama, al-ikhtiyar ma'a tawakkul. Itu jelas. Ikhtiar, usaha yang maksimal, yang halal, disertai dengan tawakal kepada Allah. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, ay kafihi, maka Allah lah yang akan mencukupi dia. Siapa yang takut fakir kalau Allah yang mencukupi dia? Siapa yang takut kiri kalau Allah yang mencukupi dia? Siapa yang takut bangkrut? Siapa yang takut rugi? Siapa yang takut gagal kalau Allah yang mencukupi dia? Tidak ada yang takut. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa, Allah Maha mampu untuk merubah kehidupan Anda dalam sekejap. Kuncinya tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah yang mencukupi dia. Dan ingat, prinsip Islam terkait dengan tawakal disertai dengan ikhtiar. Disebutkan dalam hadis, ada seorang Arabi, orang Arab pedalaman, datang bersama dengan ontanya, membawa ontanya, menemui Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, hadhihi naqah aqiluha wa atawakkalu 'ala Allah." Onta ini ya Rasulullah, aku ikat, aku tambatkan dia dan saya tawakal kepada Allah. Au atrukuha wa atawakkalu 'ala Allah. Atau saya biarkan dia dan saya tawakal kepada Allah. Maka Rasul mengatakan, "Bal i'qilha wa tawakkal 'ala Allah." Tidak, ikat dia, tambatkan dia terlebih dahulu, baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ada ikhtiar. Maka semua ayat Quran, semua hadisnya Rasulullah SAW yang menerangkan kepada kita tentang harusnya bertawakal kepada Allah, itu disertai dengan ikhtiar. Ingat janjinya Allah, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Allah yang mencukupi kalian, bukan orang tua, bukan bos, bukan pemimpin perusahaan, bukan fulan, bukan allan, bukan. Tapi yang mencukupi kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka manajemen usahanya yang bagus, yang benar, yang halal, ya. Setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan semuanya kepada Allah Tabaraka wa taala. Ini satu. Tawakal ma'al ikhtiar. Yang kedua, barakallahu fikum, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Taqwallah ya ikhwan. Bertakwa dengan melaksanakan perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Taqwallah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk dia jalan keluar yang paling cepat, yang paling baik. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dengan takwa Allah. Perbanyak amal soleh, perbanyak ibadah kepada Allah, perbanyak ketaatan kepada Allah, jauhi kemaksiatan, jauhi dosa, jauhi kemungkaran. Dengan takwa, semakin tinggi takwanya kamu kepada Allah, semakin tebal takwa kamu kepada Allah, pintu rezeki semakin terbuka. Janji dari Allah. Allah akan kasih kamu rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Enggak diduga-duga. Terus datang rezekinya. Barakallahu fikum. Ini janji langsung dari siapa ya kan? Janji langsung dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa min hadzal bab, termasuk dalam bab ini mementingkan perkara akhirat, mementingkan perkara ibadah kepada Allah yang membawa rezeki yang sangat banyak. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Zaid bin Thabit dan juga sahabat yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, kaidah yang sangat indah, yang sangat baku terkait dengan kehidupan dunia. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, "Man kanat hammuhu dunya, man kanat hammuhu dunya, syattatallahu syamlah, wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lah." Barang siapa yang cita-citanya, harapan dia, yang dia fikirkan selalu adalah dunia. Dunia yang diharapkan. Dunia, terus dunia ya Pak. Syattatallahu syamlah. Allah akan cerai-beraikan semua urusan dia. Carut-marut, cerai-berai, centang-perenang urusan dia. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah akan jadikan fakirnya dia, rasa fakirnya, rasa miskinnya di depan pelupuk kedua matanya. Bayangan dia kiri terus, miskin terus, fakir terus, kurang terus di depan matanya. Walam yatihi minad dunya illa ma kutibalah, dan tidak akan datang kepada dia dunia ini kecuali yang ditetapkan untuk dia saja. Seret dunianya kecuali dengan takdirnya Allah tabaraka wa taala. Ini kalau cita-citanya dunia semata. Belum melanjutkan dalam sabdanya, "Wa man kanat hammuhul akhirah, jama'allahu syamlah, wa ja'ala ghinahu fi qalbih, wa tathu dunya wa hiya raghimah." Dan sebaliknya kata Rasul, barang siapa yang cita-citanya adalah akhirat, yang dia fikirkan adalah akhirat, ibadahnya, amal solehnya, taatnya dia kepada Allah, akhirat yang dipikir ya ikhwan. Jama'allahu syamlah, Allah akan mengumpulkan semua urusan dia. Berkumpul, menyatu, tidak centang perenang. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah jadikan rasa kecukupannya, rasa kayanya dalam hati dia. Qanaah yang luar biasa. Merasa cukup, merasa kaya, merasa tenang, tentram kehidupan dia. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia ini akan datang kepada dia dalam keadaan dunia benci kepada dia. Bayangkan, benci kepada dia, tapi terus datang, terus datang. Lancar rezekinya barakallahu fikum. Kalau yang difikirkan ialah akhirat. Dari mana sumbernya Ustaz? Dikatakan min haitsu
la yahtasib, dari arah yang tidak dia sangka-sangka, yang dia duga. Takwa Allah, dengan takwa kepada Allah, mementingkan akhirat, mementingkan ibadah, amal saleh dan segala macam. Bukan berarti lupa dunia ya, tidak. Tetap ada poin pertama, ada ikhtiar, ada tawakal disertai dengan takwa Allah, dengan takwa kepada Allah tabaraka wa taala. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga. Ialah al-iman wal amalu salih. Secara umum. Al-iman wal amalu salih. Meningkatkan iman kita kepada Allah dan memperbanyak amal saleh. Masya Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, disebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97 atau 98. Allah mengatakan dalam firman-Nya, memberikan janji kepada kaum yang beriman dan beramal saleh. Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang artinya barang siapa yang beramal saleh, amal saleh, baik dia laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman kepada Allah. Amal saleh dengan dasar iman. Iman amal saleh. Apa janjinya? Allah mengatakan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan anugerahkan untuk dia hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah, yang baik, yang enak, yang nyaman, yang tentram, yang sejahtera, yang berkah, yang manfaat, yang maslahat, yang terbaik. Hayatan thayyibah itu meliputi dunia akhirat. Hayatan thayyibah di dunia dan hayatan thayyibah di akhirat nanti. Di dunia tenang kehidupan dia, tentram kehidupan dia, nyaman kehidupan dia. Barakallahu fikum. Di akhirat hayatan thayyibah fil jannah, kehidupan yang indah di surganya Allah tabaraka wa taala. Dengan apa itu? Iman wal amalus saleh. Untuk mendapatkan iman yang benar harus dengan ilmu syar'i. Untuk bisa mendapatkan amal soleh, amalnya betul-betul soleh, itu dengan ilmu syar'i, bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Al-ilmu wal amal, al-iman wal amal, ilmu dan amal, iman dan amal. Barakallahu fikum. Yang lainnya lagi, juga upaya untuk melancarkan rezeki. Ini keberhasilan dunia akhirat ya ikhwan ya. Tadi poin yang berapa ya ikhwan? Tawakal dengan ikhtiar, takwa Allah, iman dan amal saleh. Yang keempat barakallahu fikum ialah kathratul istighfar wa taubah. Memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari semua dosa-dosa yang kita lakukan selama ini, baik yang kita sadari ataukah tidak, baik dosa besar ataukah dosa kecil, yang kita rasakan ataukah tidak, semua dosa kita istighfar kepada Allah daripadanya. Taubat ya ikhwan. Antum cermati baik-baik beberapa ayat ini yang berikut ini, yang disebutkan dalam surat Nuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dakwah Nabiullah Nuh kepada kaumnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang Nabiullah Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Dan saya pun kata Nabi Nuh, saya ya Allah mengatakan pada kaumku, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Mintalah ampun, istighfarlah kepada Rabb kalian, Allah Maha Pengampun. Apa keutamaan istighfar? Lanjutan ayatnya. Allah mengatakan, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan curahkan air dari langit
Allah akan curahkan untuk kalian air dari langit untuk menumbuhkan tanaman-tanaman kalian, sawah-sawah kalian, padi-padi kalian, kebun-kebun kalian tumbuh. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan bantu kalian dengan harta. Bi amwal, dengan harta, wa banin, juga dengan banyak anak. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun yang indah. Dan Allah jadikan untuk kalian sungai-sungai yang mengalir. Itu semuanya dunia ya, Pak. Curah hujan yang cukup untuk tanaman-tanaman kita, sawah-sawah kita, kebun-kebun kita, ladang-ladang kita. Bumi tidak gersang, subur. Dikasih harta, imdad di amwal. Menggunakan jamak amwal. Harta yang banyak. Wa aulad, dikasih banyak anak. Wa jannat, kebun-kebun yang rindang, yang indah. Wa anhar, dan irigasi sungai yang lancar. Ini semuanya duniawi. Barakallahu fikum. Dengan apa ini? Dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Ini asbab yang mendatangkan keberkahan, keberhasilan, kebahagiaan, kesuksesan duniawi, kemudian ukhrawi nanti. Dikarenakan semuanya terkait dengan manajemen qalbu. Istighfar ya. Barakallahu fikum. Wilayah-wilayah yang banyak sawahnya, lama gak turun hujan, kemaraunya kok panjang banget, setengah mati harus mengairi sawah dengan sumur-sumur dan segala macamnya itu. Jangan pusing, jangan khawatir. Kunci cuma satu. Apa itu? Istighfar. Banyak istighfar kepada Allah, banyak bertobat kepada Allah. Mohon kepada Allah, ya Allah, kasih hujan yang bermanfaat untuk sawah-sawah kami. Istighfar taubat ya. Barakallahu fikum. Ludes harta bendanya, hangkrut usahanya, habis uangnya, kecurian orang dan segala macamnya itu. Enggak ada uang sama sekali. Atau krisis finansial, krisis moneter, krisis keuangan, seret pemasukan. Istighfar kepada Allah. Mohon kepada Allah harta benda yang halal, yang barokah. Nikah bertahun-tahun, enggak punya anak. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Taala. Ikhtiar. Jangan diam tok. Ikhtiar. Barakallahu fikum dengan istighfar dan taubat kepada Allah Taala. Kepingin irigasi yang lancar, kepingin kebun-kebun yang subur dan segala macamnya, semua itu dengan istighfar kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang lainnya lagi barakallahu fikum ialah dengan silatul arham, menyambung hubungan kekerabatan. Termasuk rahim kita kedua orang tua, berbakti pada kedua orang tua. Termasuk rahimnya kita ialah anak-anak kita. Kita berbuat baik menyantuni anak-anak kita. Termasuk rahimnya kita ialah paman-paman, bibi-bibi, saudara-saudara, saudari-saudari, ponakan-ponakan, misan-misan, kerabat kita. Berbuat baik kepada mereka, silatul arham. Barakallahu fikum. Ini disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang suka, yang kepingin ayyubsata lahu fi rizqihi, dilapangkan rezekinya, wa ayyunsa'a lahu fi atharihi,
dipanjangkan umurnya. Falyasil rahimah. Maka hendaklah dia sering menyambung hubungan rahimnya dia. Berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat dan famili yang ditolan, berbuat baik kepada anak-anak kita. Barakallahu fikum. Dengan itu jaminannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kawan. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi. Siapa yang kepingin diluaskan rezekinya? Siapa yang kepingin? Semua umat manusia tabiatnya kepingin dilapangkan rezekinya. Kuncinya silatul arham. Silatul arham. Barakallahu fikum. Perbanyak silaturahmi, perbaiki hubungan dengan keluarga, dengan kerabat, dengan orang tua, dengan famili, dengan teman yang harmonis dengan mereka. Insyaallah itu semuanya mendatangkan keberkahan rezeki, kelapangan rezeki. Barakallahu fikum. Naam ya ikhwan. Masya Allah. Berapa tuh ya ikhwan? 8? Hah? Oh 5. Masuk 5? Apa aja sebutkan coba? Tawakal dengan ikhtiar, taqwallah, iman dan amal saleh, istighfar. Terus? Silatul arham. Masya Allah. Tadi kan 10 ya. 5. Yang keenam, yang terakhir barakallahu fikum. Karena waktunya ya kawan ya. Yang keenam barakallahu fikum ialah al-istiqamah ala hadzal din. Istiqamah di atas prinsip agama yang mulia ini. Istiqamah itu ialah sabar, tegar, teguh, pendirian, lurus di atas siratal mustaqim, al-haq, Islam, bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak belok ke sebelah kanan, tidak belok ke sebelah kiri. Istiqomah, lurus di atas agama Allah yang mulia ini. Ini yang susah. Istiqomah itu yang susah. Barakallahu fikum. Dan di antara keutamaan istiqomah mendatangkan rezeki. Allah mengatakan dalam firman-Nya di surah Al-Jin, sehingga saya ikhwan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan kalau seandainya mereka istiqamah di atas jalan yang lurus ini, la asqainahum ma'an ghadaqa, niscaya kami akan curahkan kepada mereka air yang sangat deras. yakni gambaran rezeki yang sangat melimpah dengan keistiqomahan. Barakallahu fikum. Istiqomah di atas tawakal dan ikhtiar, istiqomah di atas takwa, istiqomah di atas iman dan amal saleh, istiqomah di atas istighfar, istiqomah di atas ibadah, ketaatan, amal saleh kepada Allah Taala. Pada agama ini, yang lurus ini ya kawan, istiqomah. Barakallahu fikum. Dan keistiqomahan ikhwan fillah membawa kesuksesan hidup yang hakiki. Ketika di dunia selamat dari berbagai macam penyimpangan, ketika sedang sakaratul maut mendapatkan kabar gembira husnul khatimah, dan di surga nanti mendapatkan jannahnya Allah Taala dengan istiqamah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini satu ayat menerangkan keutamaan orang yang beriman dan istiqomah di atasnya, keutamaan di dunia, keutamaan sakaratul maut, keutamaan nanti di yaumul qiyamah. Sukses berat dunia akhirat untuk istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, beriman dia. Tsumma istaqamu. Kemudian istiqomah di atas keimanannya.
di atas amal solehnya, di atas takwanya kepada Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat rahmah akan turun kepada mereka. Disebutkan ini turun ketika sakratul maut. Ada yang mengatakan turun ketika fitnah-fitnah besar melanda. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan turun malaikat kepada mereka, memberikan bisyarah, kabar gembira. Alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, jangan bersedih hati. Yang masyhur di kalangan para mufassirin dari tafsir tentang ayat ini turunnya ketika sakratul maut. Sang mukmin tadi, yang istiqomah tadi, ketika sakratul maut hendak menghembuskan nafas yang terakhir, turun malaikat rahmah. Ketika itu kepada dia memberikan bisyarah, kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, jangan sedih. Maknanya alla takhafu, kamu jangan takut terkait dengan masa depan kamu nanti di yaumul qiyamah. Jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih hati, jangan bersedih tentang apa yang kamu tinggalkan di dunia. Hartamu, jangan takut. Anakmu, jangan takut. Istrimu, jangan takut. Keluargamu, jangan takut. Allah yang atur semuanya itu. Alla takhafu wala tahzanu. Dan dikasih berita gembira dengan surga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembira dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Ayat ini dengan tafsir yang pertama yang menerangkan turunnya malaikat itu ketika sakaratul maut, kata para ulama, orang yang istiqamah di atas keimanannya itu mendapatkan kabar gembira husnul khatimah. Mendapatkan husnul khatimah, akhir kehidupan yang sangat indah. Barakallahu fikum. Dan nanti di yaumul qiyamah dikasih surga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dengan tafsir yang pertama. Dengan tafsir yang kedua, disebutkan oleh sebagian ulama kita, di antaranya disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin ketika membahas masalah keistiqomahan dan menerangkan ayat ini. Beliau mengatakan sebagian ahli tafsir menafsirkan, menerangkan ayat ini tidak ketika sakaratul maut. Tapi ayat ini berkaitan tentang kehidupan dunia mukmin yang istiqomah tadi. Sehingga maknanya, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan istiqomah setelah itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada mereka ketika terjadi musibah yang besar, fitnah yang besar, fitnah yang betul-betul sangat menegangkan, sangat mencekam. Turun untuk tasbih. Tasbih memberikan penegaran. Gimana bahasanya ya Pak? Meneguhkan orang tadi. Menegarkan orang tadi. Menguatkan hatinya. Dengan mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, jangan bersedih hati. Wah, kata. Ini kata para ulama dengan tafsir yang kedua, menerangkan kepada kita keutamaan orang istiqomah, barakallahu fikum. Mereka ala hidayatin wa taufiqin fid dunya indal fitan wal masaib wal mihan wal bala. Mereka selalu dan senantiasa di atas hidayah Allah, di atas taufiknya Allah tabaraka wa taala ketika ada musibah besar, ketika ada fitnah besar, ketika ada ujian-ujian besar. Tegar hatinya, kokoh hatinya, kuat jiwanya, lurus jalannya, dikarenakan Allah menegarkan hatinya dengan berita gembira para malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Kalau mau kita kumpulkan semua barakallahu fikum, maka mengumpulkan semua keutamaan. Keutamaan di dunia, orang yang istiqamah mendapatkan rezeki yang lancar, mendapatkan taufik, senantiasa mendapatkan taufik, hidayah dari Allah tabaraka wa taala, teguh, tegar, sabar di atas sunnah, al-haq. Ketika sakaratul maut mendapatkan kabar gembira dari para malaikat, husnul khatimah, dan nanti dia yaumul qiyamah dengan surganya Allah tabaraka wa taala. Ini semuanya adalah keberhasilan, kesuksesan yang tiada tara di dunia ketika sakaratul maut dan di hari akhir nanti. Al-iman wal istiqamah, dengan iman dan keistiqomahan, barakallahu fikum. Itulah hakikatus sa'adah, hakikat kebahagiaan.
haqiqatul fauzi wal falah. Hakikat keberuntungan dan keberhasilan. Itu ini. Di dunia sakaratul maut dan di surga nanti di sisi Allah Taala dengan 6 poin di atas yang diakhiri dengan keistiqomahan di atas al-haq, di atas ibadah, di atas amal soleh sampai akhir hayat nanti. Barakallahu fikum. Ini semuanya di samping membawa rezeki yang melimpah, dunianya baik, juga mendapatkan kebahagiaan nanti di yaumul qiyamah. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Berhasil di dunia dan juga di akhirat. Sukses di dunia dan juga di akhirat dikarenakan hampir seluruhnya itu terkait dengan manajemen kalbu. Kalau manajemen kalbu itu terkait dengan masalah duniawi sekaligus ukhrawi. Dan jangan lupa memperbanyak doa kepada Allah Taala. Semoga diberi kelancaran rezeki, diberi kelancaran hidup, diberi keberkahan hidup, keberkahan rezeki, dikasih hidayah dan taufik semasa hidup, dikasih husnul khatimah, dan berdoa kepada Allah supaya dikasih surganya Allah Taala. Wa doa silahul mu'min. Yang namanya doa barakallahu fikum ialah senjatanya orang-orang yang beriman kepada Allah Taala. Barakallahu fikum. Insyaallah dengan poin-poin di atas semua akan tercapai dengan baik, semua akan menyenangkan, semua akan menggembirakan, dan itu barakallahu fikum saya ingatkan tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang. Tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang. Tapi Allah berikan kepada hamba-hamba Allah khusus yang Allah kehendaki. Barakallahu fikum. Ini merupakan keutamaan besar. Maka masing-masing pihak muslimin, muslimat, dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada, itu berlomba-lomba, berupaya maksimal untuk menyempurnakan tips-tips tadi. Mewujudkannya pada kehidupan sehari-hari. Dan terus berjuang sampai akhir hayat nanti. Mendapatkan kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Doa yang paling singkat tapi yang mencakup semuanya ialah doa yang biasa kita panjatkan ya ikhwan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang paling mencakup. Ya Allah, berikan kepada kami dunia ini kebaikan, akhirat kebaikan, dan jagalah kami dari api neraka. Enggak ada yang ketinggalan. Semuanya tercapai dalam doa ini. Dunia, semua dunia hasanah. Enggak ada yang sayyi'ah, hasanah. Yang namanya akhirat semuanya hasanah. Enggak ada yang sayyi'ah, dan diselamatkan dari api neraka. Kalau selamat dari neraka, tempatnya di mana? Tempatnya di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ya khonamtina azakumullah, mari kita bersama-sama bangkit. Bukan semata-mata dari keterpurukan duniawi bagi yang sedang terpuruk. Tapi yang terpenting kita harus bangkit dari keterpurukan ukhrawi. Bangkit dari kegagalan ukhrawi. Bangkit dari kebangkrutan ukhrawi. Dengan cara yang disebutkan tadi. Perbanyak ilmu, perbanyak amal, perbanyak amal ketaatan, perbanyak takwa, terus begitu. Tinggalkan kemungkaran, dosa, maasi, dan terus banyak doa, insyaallah mendapatkan apa yang kita harapkan oleh masing-masing kita nanti di yaumul qiyamah. Barakallahu fikum. Jam 2 lebih 10. Sengaja saya perpanjang, siapa tahu ada yang mau ditanyakan. Barakallahu fikum. Saya khawatir tak perpanjang materinya, mau habis ada pertanyaan enggak terjawab. Sudah repot ya, Pak. Dikasih waktu panjang enggak ada yang tanya. Tafadhol. Kalau ada yang mau dipertanyakan silakan. Itu biikhtisar dengan ringkas ya, ikhwan. Antum bisa melihat pembahasan yang semacam ini barakallahu fikum. Lihat di dalam Mu'jam Mufahrasil Quran, Fihris Quran, lihat kalimat khasira yakhsaru, juga kalimat khasirin. Nah, kata itu artinya rugi. Lihat dalam semua ayat, antum cermati, antum merenungkan, antum bisa mengklasifikasi siapa yang merugi,
siapa saja merugi, poin-poin yang bikin kerugian dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Terkait dengan kebahagiaan, lihat kata-kata faza yafuzu fauzan. Kata-kata aflaha yuflihu muflihun. Barakallahu fikum. Ini semuanya kata-kata yang bisa cari untuk mengetahui siapa yang beruntung, siapa yang tidak, bagaimana asbab keberuntungan dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Itu kunuz Al-Qur'an, perbendaharaan ilmu Quran. Barakallahu fikum. Terkait dengan hadis, ya harus dicari. Tamam, dari hadis-hadisnya Rasulullah SAW yang menerangkan bab-bab semacam ini. Ini biikhtisar saya sampaikan kepada antum semua. Masya Allah. Apa hukum mencela orang yang telah mati, di mana orang yang sudah mati tersebut memiliki pemahaman yang menyimpang seperti pemahaman wahdatul wujud? Masya Allah. Jawabannya barakallahu fikum, kalau memang bermaslahat besar di tengah-tengah masyarakat, memperingatkan kaum muslimin dari pemahaman orang tadi, maka tidak ada masalah. Bukan dengan mencela dia, tetapi dengan membongkar, menerangkan batilnya pemahaman wahdatul wujud manunggaling kawula Gusti. Itu namanya maslahatun syar'iyyah. Maslahat syar'i itulah penerapan para ulama ketika mereka menerapkan kaidah jarah wa ta'dil, kaidah mengkritik dan memuji seorang rawi yang telah lama wafat, itu dikarenakan maslahat syar'i untuk menjaga agama. Juga di sini babnya, kalau ada kemaslahatan besar menyebut orang tadi secara langsung untuk memperingatkan bahaya pemikiran dia. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, cukup menerangkan batil saja, Pak. Terangkan bagaimana itu pemahaman wujud, bagaimana penyimpangan segala macam, cukup. Terangkan batilnya dengan ayat, dengan hadis, selesai. Jangan tambah harus menyebut orangnya. Allah pertanyaannya ini. Hukuman had zina ditegakkan jika ada pengakuan dan saksi 4 orang. Bagaimana kalau cuma dengan bukti kehamilan si wanita? Masya Allah. Itu perempuan punya suami. Nah kalau dia punya suami, jangan-jangan sama suaminya. Kan gitu. Jangan sama suaminya. Kecuali kalau memang itu perempuan tidak bersuami atau nggak punya suami, tahu-tahu kok hamil, ya itu di antara bukti. Dan itu diterapkan sehingga oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arba. Barakallahu fikum. Itu namanya bukti, namanya bayyinah. Bukti itu dengan cara seperti ini atau dengan cara 4 saksi. Barakallahu fikum. Inilah untuk perempuan. Kalau laki-laki, laki-laki nggak pernah bunting, gitu ya. Tidak pernah kalau laki-laki. Hah? Sama siapa gitu ya? Perempuannya. Kamu sama siapa? Nah, ngaku sama si fulan. Maka dipanggil si fulan. Fa in i'tarafa yurjam. Kalau dia muqsan. Kalau dia mengaku, iya betul. Ya sudah, dihukum. Dan dia orangnya waras ya, enggak lagi senting ya. Waras dengan tanpa tekanan dan segala macamnya, maka dia pengakuan dia dipakai. Barakallahu fikum. Itu terjadi zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang wanita berbuat mesum dengan karyawannya. Barakallahu fikum. Karyawannya ngaku, ngomong ini ketahuan, terus bilang sama si fulana. Maka Rasul mengatakan pada Unais, "Ughdu ya Unais ila imraati hadza fa in i'tarafat farjumha."
Ini perempuan yang bersuami. Wahai Unais, pergilah kamu kepada istrinya laki-laki ini. Kalau dia mengaku berzina, rajam dia. Fa'tarafat. Dia mengaku, maka dirajam. Kalau dia nggak mengaku, maka tidak boleh. Tidak boleh dihukum. Harus dengan bukti yang lain yang menguatkan. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Insyaallah. Saya diajari seseorang untuk mengambil dengan mengolah energi alam. Mengambil dan atau dengan? Oh dan, itu dengan. Mengambil dengan mengolah energi alam. Adakah energi alam itu? Kalau mengambil dengan itu kan ngambil apa? Gitu kan. Mengambil harta orang dengan energi alam. Ya maling modal ae. Kalau mengambil dan mengolah energi alam. Tidak tahu apa yang dimaukan sama dengan kata-kata energi alam itu. Tenaga dalam. Gitu ya. Tenaga dalam begitu ya, Pak. Masyaallah. Alam di sini umum. Ada alam lahir, ada alam batin. Alam yang lahir kekuatan kamu pribadi. Engkau mengolah kekuatan kamu pribadi. Itu sudah dipelajari. Bela diri dan segala macamnya. Tapi kalau dimaukan energi alam batin, itu energi alam jin. Barakallahu fikum. Paham ya? Ada bantuan jin di dalamnya. Itu yang hukumnya haram. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Makanya dirinci apa energi alam itu. Alam itu macam-macam ya. Orang tadinya loyo, nggak punya tenaga, latihan terus, latihan olahraga, latihan bela-diri segala macam. Itu seger badannya, langsung berotot, semakin kuat. Itu energi alam pribadinya dia, nggak ada tambahan yang lain. Nah, kalau ditambahi yang lain, juga energi alam, ya alam jin. Barakallahu fikum. Paham insyaallah ya? Apakah urusan tender proyek Apakah urusan tender proyek dengan memberikan sejumlah uang tertentu dengan tujuan menang tender termasuk memakan harta yang batil? Masya Allah. Bahasanya halus ini. Memberikan sejumlah uang tertentu dengan tujuan menang. Kok dibikin bahasa kasar gitu, dengan nyogok, dengan menyuap sejumlah uang tertentu untuk tujuan menang. Dengan bahasa begitu mungkin semua orang ngerti ya. Tapi dibikin bahasa yang halus, memberikan uang tertentu. Nah, kamu ngasih uang itu untuk apa? Untuk memuluskan, kan gitu ya. Untuk melancarkan, melicinkan jalan kamu memenangkan tender tadi. Barakallahu fikum. Itu namanya apa ya, Pak? Itu yang namanya riswah. La'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang memberikan riswah dan menerima riswah, suap. Barakallahu fikum. Makanya hati-hati ya, Pak. Cari yang halal. Apakah berprasangka itu sama dengan menuduh? Jika terlanjur berprasangka, bagaimana cara taubatnya? Tuduhan itu sudah konkret. Paham ya? Sudah, kamu begini, vonis. Berprasangka itu masih meraba-raba. Kalau semata-mata prasangka belum ada tindakan real, tidak ada masalah.
Kalau sudah jelek perasaannya, segera kamu tepis istighfar kepada Allah Taala. Yang namanya su'udzon itu prasangka jelek yang disertai dengan tindakan real. Su'udzon, kemudian mencari-cari kesalahan. Su'udzon, kemudian membuat isu, provokasi. Itu yang terlarang ya, Pak. Kalau semata-mata menduga, kok kayaknya di benaknya kamu. Itu enggak ada masalah. Kamu tepis segera istighfar kepada Allah, hilangkan sejauh-jauhnya. Tapi kalau sudah menuduh, vonis langsung, real ya, ikhwan. Barakallahu fikum. Kami telah mengetahui larangan dan bahaya ghibah. Menyebut orang apa yang dia enggak suka. Tapi kenapa kami masih sering melakukannya? Masya Allah. Nasihatnya barakallahu fikum ialah antum camkan baik-baik dalam hati antum tentang jeleknya dan bahaya ghibah. Allah memberitakan dalam Al-Quran, ghibah itu diumpamakan seperti orang yang sedang memakan bangkai saudaranya yang telah mati. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan? Apakah mau kalian memakan daging saudara kamu yang bangkai itu? Fakarihtumu, tentu kamu akan benci. Mau ghibah, bayangkan ada bangkai yang mau kamu makan. Ya kamu jijik. Tinggalkan. Ini yang pertama ya, Pak. Yang kedua ialah dampak negatifnya ghibah. Kamu resapi. Bagaimana kalau seandainya orang lain yang menghibahi kamu? Bagaimana sikap kamu ya, kawan? Bagaimana perasaan kamu? Bagaimana hancurnya hatimu? Nah gitu ya. Barakallahu fikum. Dengan cara seperti itu, dengan cara kamu meresapi dalam hati tentang bahaya-bahaya riba, dampak negatifnya riba dan segala macam. Itu semuanya upaya menanamkan rasa khauf, supaya rasa takut, supaya berhenti dari berbagai macam tindakan-tindakan tersebut. Wallahul musta'an. Dan juga dengan banyak istighfar kepada Allah Taala dan melatih diri untuk tidak berbuat ghibah. Barakallahu fikum. Karena ini penyakit ya kan, penyakit yang laten, yang membahayakan. Kalau orang sudah terbiasa dengan ghibah, itu lesan dia ringan sekali untuk ghibah ya kan. Sehingga harus dilatih. Insya Allah lama-lama dia akan bisa menguasai diri. Apakah orang yang terjatuh dalam kerugian ukhrawi dan ia meninggal dalam keadaan seperti itu, apakah ia kekal dalam neraka jahanam karena timbangannya berat yang amal buruk? Tergantung kerugian ukhrawi yang mana yang dia kerjakan. Dari poin yang disebutkan, yang membuat dia kekal dalam neraka selama-lamanya, kekufuran, kesyirikan, kemurtadan. Kalau bid'ah yang membuat dia kafir. Perkara batil yang membuat dia kafir. Kesesatan yang membuat dia kafir. Adapun tindakan memukul orang, menumpahkan darah, memakan harta, mencaci maki dan segala macamnya, itu dosa besar. Barakallahu fikum. Nanti dia menuju kiamat tahtal masyiah. Antara dia dengan Allah tahtal masyiah, terkait dengan kehendak Allah Taala mengampuni, maka akan diampuni. Kalau tidak maka tidak. Adapun terkait dia dengan hamba-hamba Allah, selama dia belum meminta maaf, maka nanti akan dikisos di hari kiamat. Barakallahu fikum. Sehingga tergantung poin-poin tadi. Barakallahu fikum. Apakah orang yang terjerumus dalam 5 hal yang menjadi sebab kerugian tadi bisa diampuni oleh Allah? Kalau antara dia dan Allah tadi tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah kalau dia belum bertobat. Tapi yang jadi masalah barakallahu fikum itu semua terkait dengan hamba-hamba Allah. Maka antara dia dan hamba Allah tadi. Kalau sudah minta maaf sebelumnya di dunia, selesai. Kalau belum, nanti akan berlanjut di yaumul qiyamah. Barakallahu fikum. Hati-hati.
Bagaimana cara bertobat dari ghibah? Apakah perlu meminta maaf pada orang yang dighibahi? Terkait dengan masalah ini dirinci oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Dia ini dalam poin apa? Kezaliman dia kepada saudaranya, ya kawan. Ini secara umum. Kalau terkait dengan harta benda, pernah mengambil harta orang dan segala macamnya, maka dikembalikan. Tapi kalau terkait dengan kehormatan teman-temannya, kehormatan orang lain, seperti menghibai, caci maki dan segala macamnya, ya kawan, maka dalam kondisi yang seperti ini, cara taubatnya ialah dia menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang pernah dia ghibai di majelis, di tempat yang dulu dia gunakan untuk menghibainya. Di tempat yang sama, dulu menghibai, sekarang memuji, menyanjung. Dalam kondisi yang semacam ini tidak memungkinkan bagi dia untuk meminta maaf atau melaporkan kepada orang tersebut dia pernah menghibai. Kenapa? Dikarenakan orang tersebut tidak mendapatkan faedah apapun, hanya mendapatkan rasa benci. Terus syukur dia nggak ngerti gitu loh. Sudah nggak pernah ngerti, kamu ghibai, kamunya tobat, minta maaf, datang, afwan ya akhi. Ada apa? Saya mau minta maaf kepada antum. Saya istighfar kepada Allah SWT. Ada apa? Saya dahulu itu menuduh antum hizbi, menuduh antum mubtadi', menuduh antum itu begini. Masya Allah. Orang yang tadinya tenang-tenang saja, nggak ngerti apa-apa, langsung terpancing emosinya. Oh, kamu orangnya. Nah, itu kata Ibnu Qayyim, ya. Sehingga maslahatnya yang maslahat barakallahu tidak usah kamu sampaikan, tidak usah kamu minta maaf, tapi cukup dengan cara engkau mengganti riba tadi dengan memuji orang tersebut, menyebutkan kebaikan orang tersebut yang dulu kamu ribai. Jadi paham insyaallah ya, dikarenakan maslahat yang ada. Untuk baca keterangan panjang Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Madarijus Salikin. Saya bekerja dalam suatu perusahaan yang sering melayani orang dan sering mendapatkan hadiah dari luar yang bukan berasal dari atasan saya. Mohon jelaskan hukum hadiah tersebut. Secara prinsip kembali kepada atasan, tetapi kembali kepada urf dan kebiasaan yang berlangsung ketika itu di masing-masing perusahaan. Kalau secara aturan perusahaan semua fee yang didapatkan dari luar harus kembali kepada perusahaan, maka harus kembali pada perusahaan. Sebab Anda sudah mendapatkan gaji dari perusahaan tersebut. Semua fee itu lari ke sana. Barakallahu fikum. Ada tahu misalnya ya. Tetapi kalau secara aturan perusahaan menyatakan orang yang di job di bagian pelayanan orang lain mendapatkan fee dari banyak orang, silakan diambil. Itu memang rezekinya dia. Ya sudah, ya matur nuwun. Berarti Anda berada di lahan basah. Kayak gitu ya, di lahan basah. Itu kembali kepada uruf dan kebiasaan masing-masing perusahaan. Tapi hukum asalnya para hukum kembali pada perusahaan. Kalau tidak ada aturan yang baku, dalam tidak ada uruf yang berlangsung, kembali kepada perusahaan. Dikarenakan Anda bekerja untuk perusahaan tersebut, maka semua hasil untuk perusahaan tersebut, dan Anda digaji dengan pekerjaan Anda dari perusahaan tersebut. Barakallahu fikum. Begitu pula ketika Anda mendapatkan sebuah proyek dari perusahaan tadi untuk mengerjakan suatu pekerjaan apa begitu, kan ada anggaran dana gitu ya. Ya Pak ya? Ada anggaran. Dianggarkan sekian segala macamnya, sudah. Dari pihak perusahaan langsung cair. Belum, untuk dialokasikan kepada kepentingan tersebut. Secara aturan perusahaan barakallahu fikum harus habis. Harus
habis. Nah sekarang kok sisa? Sudah dialokasikan untuk kepentingan tersebut, sisa. Bagaimana ini? Ini juga demikian. Lihat bagaimana aturan perusahaannya. Kalau bisa mengatakan balik, ada sisa kembali. Ya kembali. Kalau peraturannya mengatakan ini sisa enggak sisa harus habis. Sisa enggak sisa harus habis. Ya habiskan. Barakallahu fikum. Ya sudah, matur nuwun sangat. Yang jelas harus amanah dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Jangan sunat sana, sunat sini dengan harapan dapat sisa. Enggak. Apa adanya, dana dialokasikan, ternyata betul-betul ada sisanya. Ya wis. Gimana lagi? Aturannya harus habis, berarti sisa tadi itu untuk dibagi-bagi kepada grup antum. Nah gitu ya. Kebiasaan mereka dikarenakan tidak begitu banyak, itu biasa mereka gunakan untuk makan-makan. Katanya begitu, untuk makan-makan. Jadi anggotanya itu semua diundang makan-makan di sana. Dari mana uangnya? Dari sisa alokasi dana. Barakallahu itu. Itu kembali pada uruf perusahaan tersebut. Waduh, susah ini jawabannya nih. Jam berapa asarnya? Jam 2:30 kah? Jam berapa? Jam 3 kurang berapa? Itu namanya ba'da asar. Seorang anak mencoba menuruti keinginan orang tua yang berbau klenik, menentukan hari pernikahan dengan perhitungan kejawen. Apakah anak itu berdosa? Walaupun dalam niatnya hanya ingin tidak ada cekcok dalam keluarga, tanpa ada keyakinan syirik dalam anak tersebut. Masya Allah, Ikhwan. Yang penting itu upaya nahi mungkarnya itu. Orang-orang kejawen menentukan hari pernikahan dengan kejawen itu ada i'tiqad tertentu. Benar ya, Ikhwan? Jadi antara laki-laki dan perempuan itu dihitung. Kalau nggak ketemu, nggak boleh. Ini bukan jodohmu. Kalau nikah, banyak bala, banyak musibah. Jangan. Ya apa ya? Nah iya, itu i'tiqad yang batil. Berapa kali kamu melamar, tidak juga diterima. Kalau yang kamu melamar orang tuanya kayak gitu, di antara sebabnya bukan karena nggak seneng sama kamu akhwatnya. Akhwatnya seneng-seneng wae. Wong tuane kuwi. Orang tuanya tuh yang hitung-hitungan dulu. Kamu tahun berapa lahirnya? Wah, ora ketemu iki. Iki nek diteruske iki bahaya iki. Ini bahaya ini. Jangan. Nah, yang semacam itu tidak bisa kamu diamkan. Nggak bisa kamu diamkan. Barakallahu. Paling tidak engkau memberikan keterangan pada orang tua. Bapak setuju saya nikah dengan wanita ini? Ya nak, setuju nak. Tapi Pak ya, setujunya bukan dikarenakan hitungan kejawen. Ya Pak ya? Ya Bu ya? Karena dia wanita yang sholihah, akhlaknya baik, agamanya bagus, cantik lagi. Kayak gitu ya. Masuk kalau sih kelek. Barakallahu fikum. Nah, ya, ada keterangan. Barakallahu fikum. Ini yang harus dicamkan baik-baik ya, Pak. Tapi kalau tidak, khawatirnya ada unsur ridha, ta'awun dengan i'tiqad semacam itu membawa kurang berkahnya pernikahan. Prinsip, ketika antum menuju ke pelaminan, menuju ke sana di atas sunnah, itu penuh dengan keberkahan. Kalau pernikahan diawali dengan sunnah dan ibadah, insya Allah pertengahannya sunnah dan ibadah, insya Allah akan langgeng dan ujungnya pun di atas sunnah dan ibadah. Jadi ya kan, pernikahan itu nggak sembarangan ya kan.
Tapi kalau kamu memulai pernikahan kamu dengan penuh kemaksiatan, penuh dosa, penuh penyimpangan, itu sebab pertama keretakan rumah tangga. Kalau nggak segera diperbaiki dengan istighfar, dengan taubat, dengan takwa, segala macamnya. Hati-hati. Masya Allah. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang sedikit-sedikit mengatakan kita selesaikan urusan kita di akhirat saja, tanpa mau berusaha menyelesaikan di dunia. Masya Allah. Ini orangnya kaku tenan ya Pak. Yang saya nasihatkan, diupayakan dengan maksimal. Jangan pernah punya masalah sama dia. Itu sudah ayam ya Pak. Kayak gitu ya. Adapun yang kedua, jangan digubris, antum perbaiki hubungan dengan dia saja. Ketemu salam, dia cuek biar aja. Ketemu salam lagi, dia berbuat jelek, kamu berbuat baik sama dia. Tamam, air tuba dibalas dengan air susu. Barakallahu. Insyaallah lama-lama dia akan lembut juga insyaallah. Barakallahu. Ini orang kaku ya Pak. Dia merasa dirinya masya Allah gitu loh, siap di mahkamah akhirat. Ini orang luar biasa ya Pak. Padahal belum tentu dia yang di atas kebenaran. Belum tentu ya Pak. Itu nasihat dari saya ya Pak. Solusi lah namanya Pak ya. Menghadapi orang kayak gini jangan suka ruwet sama orang kayak gini ya Pak. Mending jangan punya masalah sama dia. Kalau pas qadarullah ada masalah, ya sudah, jangan digubris. Antum perbaiki hubungan dengan dia walaupun dia mungkin berbuat jelek kepada antum. Barakallahu fikum. Jadi kamu yang lebih dewasa, kamu yang lebih rahmah, kamu yang lebih hikmah. Jangan menanggapi kekerasan dengan kekerasan. Jangan kekakuan dengan kekakuan. Itu justru akan menambah masalah besar. Jadi paham ya? Dalam bab muamalah ada yang kaku, kasih yang lembut. Ada yang kasar, kasih yang halus. Wahakala. Sehingga kamu yang harus lebih bersabar. InsyaAllah hasilnya lebih bagus dan lebih memuaskan. Barakallahu fikum. Naam. Jam 2:30 lebih 10. Lebih 4. Masya Allah. Ada lagi yang lain? Ataukah cukup? Iya, kok diem aja ini. Ustaz? Alhamdulillah. Kalau sudah ya alhamdulillah. Loh, apa nih? Oh, langsungan ini gedune wallahu alam jawabannya. Gimana, Pak? Antara apa tadi? Antara? Artinya daya tangkapnya sudah mulai berkurang. Sudah yakin pikun. Masya Allah. Iya. Itu sering terjadi. Sering terjadi. Kemudian apa namanya? Waktu nggak sadarnya lama. Lebih banyak mana antara nggak sadar sama sadarnya? Banyak sadarnya. Masya Allah. Itu. Kalau banyak sadarnya maka dicari waktu ketika dia banyak sadarnya. Untuk kemudian diajari sholat. Ketika dia gini sedikit diingatkan terus sedikit. Tapi kalau sudah banyak pikunnya, ya sudah. Nah, putus-putusnya itu jarak waktunya yang saya kan Pak. Kalau misalkan putus diingatkan lagi, putus lagi, terus begitu, dalam 24 jam, ya wis. Jadi itu namanya banyak pikunnya. Ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang semacam ini sudah gugur kewajiban. Apalagi sudah pikunnya lama gitu, jangka waktunya agak lama,
sadar sebentar, pikun lagi, sudah bukan lagi mukallaf. Ya kalau sudah kayak gitu sudah Pak, sudah nggak ada manfaatnya lagi, udah banyak pikunnya. Jadi kalau lihat kondisinya itu masih banyak sadarnya dalam kurun waktu yang cukup lama, maka di sholatnya itu dipilihkan saat-saat dia sadarnya lama. Ketika sholat. Nah, gitu Pak ya. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah kayak gitu sering-sering ditalkin. Di telinganya dibacakan la ilaha illallah, la ilaha. Ketika mau tidur. Ketika dia kondisinya sudah mulai agak tegang, agak koma atau segala macamnya, jangan ditinggal. Tapi banyak talqin telinganya. Dibacakan la ilaha illallah dengan lembut. Nah, saya kira cukup sekian saja. Sudah jam 3 kurang 20 menit. Sisanya untuk persiapan salat asar. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.